Jantung saya selalu berdebar-debar. Ala Nabi udah diminum? Udah barusan nambah lagi. Karena kita mau masuk ke cerita berikutnya. Assalamualaikum, saya mau cerita dan ingin nasihat dari Ustadz dan Umu. Bismillah. Akhir-akhir ini saya merasa cemas dan panik setelah kepergian Pak D saya yang mendadak. Jantung saya selalu berdebar-debar, mual, pusing, dan selalu kepikiran akan kematian dan merasa takut akan mati atau bahaya-bahaya yang akan datang kemudian. Saya sudah berobat ke dokter umum, didiagnosa anxiety, dan saya disarankan untuk dirujuk ke polijiwa, namun suami saya tidak memperbolehkan. Sehingga saya mengobati diri saya sendiri dengan meniatkan sholat dan banyak zikir. Kalau di rumah orang tua, jantung saya suka berdebar dan suka panik, cemas, tapi nggak bisa nangis. Tapi kalau di rumah suami, saya merasakan yang sama. Tapi bisa nangis sejadi-jadinya. Akhirnya sama suami saya diperdengarkan murotal. Dan saya tambah nangis saat membaca arti surat tersebut. Rasa takut saya akan kematian sudah sampai di tahap saya membaca artikel mengenai tanda-tanda kematian. Saat ini saya malah takut juga akan kematian orang yang saya sayangi. Jadi tadinya takut akan kematian sendiri, sekarang udah takut kalau ditinggal sama orang yang disayang. Saya takut kalau nanti saya ditinggal suami saya, ibu saya, dan siapapun orang yang saya sayangi. Misal kemarin ibu saya cerita kalau dia melihat akan kakak ipar saya yang hilang, namun sudah ketemu. Lalu sama beliau dibacakan Al-Fatihah agar kakak ipar saya bahagia. Dan ibu saya juga cerita ke temannya bahwa beliau mencium bau menyan di depan rumah suami. Dan saya tiba-tiba berpikir bagaimana kalau ibu saya akan meninggal. Dan itu menyebabkan saya berdebar lagi jantungnya. Selain itu, waktu suami saya habis sholat maghrib dan merasa dirinya kelihatannya udah gak enak badan, lalu saya interogasi beliau gitu. Saya tanya sama suami saya, kamu meriang? Kalau iya sejak kapan? Habis asar tadi meriang gak? Saya tanyakan begitu dan saya langsung berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal. Saya dulu sering banget meninggalkan sholat dan melakukan zina dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Namun saya mulai untuk menjalankan sholat 5 waktu, perbanyak zikir, mulai membaca Quran. Tapi tetap merasa takut kalau melihat konten mengenai kematian. Mohon bantuannya Ustadz dan Ustadz. Bagus. Beliau normal berarti. Beliau masih manusia. Manusia itu punya rasa takut berpisah dari yang dia cinta. Manusia itu punya rasa sifat takut kehilangan. Karena dalam diri manusia, Allah tanamkan yang namanya gharizatun baqa. Naluri yang dimiliki oleh manusia mencintai, memiliki, menguasai sesuatu. Wajar takut kehilangan mobil, dia pakai CCTV, dia kunci, dia gembok. Wajar dia takut kehilangan istri, ya kan? Dia kemudian ingatkan istrinya. Dia kemudian larang istrinya keluar sembarangan. Wajar. Dia ketakutan anak hilang. Wajar. Dia masih manusia. Dia ketakutan mati. Kenapa? Karena dia manusia. Ini dulu, sadari ini dulu. Bahwa dia manusia. Tapi dia harus paham bahwa semua yang ada pasti tiada. Semua yang berawal pasti berakhir.
Dulu ada Ustadz Arifin Ilham di podcast kita. Ibunya datang. Artinya apa? Dulu ada, sekarang tiada. Dulu ada UJ, sekarang sudah tidak ada. Dulu ada Mama Mi. Sekarang Mama udah nggak ada. Harus paham bahwa hidup ini ternyata kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya itu bukan milik kita. Istri, anak, rumah, mobil, tanah, ayah, ibu, milik Allah. Itu harus dihujamkan kepada dirinya bahwa apa? Inna lillah. Sesungguhnya lillah. Sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Semua akan kembali kepadanya. Karena dialah sang pemilik segala. Jadi kalau kita udah tahu bahwa Allah yang punya istri, punya suami, itu cukup membantu. Bahwa apa? Oh, barang titipan diambil. Ya sudah. Hak yang punya dong. Ya kan? Iya. Sama seperti Ummu Salamah apa Ummu Sulaim yang kemudian wafat anaknya. Suaminya bekerja. Iya. Bagaimana cara dia ketika kemudian mengingatkan pada suaminya, diservis, kasih makan dulu, dimandikan dulu, udah tenang, mereka berhubungan suami istri gitu kan, karena lama nggak ketemu. Kemudian ketika pelukan dia cerita, wahai suamiku, bagaimana perasaan kamu jika barang yang dititipkan kepada kita diambil sama yang punya? Apa kata suaminya? Dia harus dicerahkan, orang dia yang punya. Iya. Anak yang dititipkan oleh Allah itu sudah dikembalikan pada yang punya. Nangis ayah, manusia. Nangis tapi enggak, wah anak kenapa enggak bilang dari tadi? Enggak, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abi nih, waktu mama meninggal, nangis. Itu bumi itu rasanya runtuh gitu. Tapi karena jamaah datang, Ustaz, sabar Ustaz. Ibu antum milik Allah. Antum juga akan pulang. Teng, langsung, oh iya. Nah, itu lebih mengobati. Yang satu ya. Yang kedua adalah bahwa kalau kita takut mati bukan anxiety. Kalau kita takut mati, persiapkanlah dari sekarang sebelum mati. Sedekah dilakukan sebelum mati. Sholat dilakukan sebelum mati. Haji, umroh dilakukan sebelum mati. Bakti sama suami atau istri sebelum mati. Karena kalau sudah mati, semuanya berhenti. Maka sebelum itu berhenti, itulah maka banyak orang tanya, Ustaz Fatih, kok nggak pernah berhenti sih? Buat ini, buat ini, buat ini. Selagi saya masih ada. Karena kalau sudah mati, berhenti semua. Mumpung saya masih hidup, maka saya tidak akan pernah berhenti. Unstoppable. Kenapa? Karena kalau udah mati, kita takut, kita nggak bisa beramal lagi. Maka mumpung. Umilah sekarang. Ada diskon promo nih. Tas yang harganya 50 juta, diskon 90%. Tapi hanya malam ini dan cuma 20 tas. Bergerak kan pasti? Kenapa? Karena limited. Yeah. Limited. Ngantrinya Mi panjang. Apa kata Bi? Ya Allah Umi, rela-relanya ngantri. Bi, ini tas 90 juta loh. Cuma dibayar 10 juta. Tapi cuma 15 tas, Bi. Mau ngantri Mi. Nah, pertanyaan kita, adakah kita sebegitunya sama amal soleh? Itu, jadi bukan anxiety. Ingat mati, mempersiapkan kehidupan setelah mati. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan setelah mati. Karena kita takut dia akan datang, kita berani pun dia akan datang. Kita siap dia akan datang. Dia nggak siap pun dia akan tetap. Itu yang lebih suka dari Umi cerdasnya. Oh, pegang tangan dong. Ih, kenapa nggak pegang tangan aku? Bukan mahram. Nih, gini, kita takut mati, dia datang. Iya. Kita berani mati, dia juga datang. Kita kaya, dia datang. Kita miskin, dia datang. Iya. Ya, terus apa yang ditakutin? Nah, ubah rasa takut itu menjadi dorongan kuat beramal soleh. Insya Allah. Kan Allah berikan ketentraman hati. Itu yang Abi sering pesan sama Umi itu, ubah energi. Jadi bahwa ternyata energi takut mati itu bisa jadi energi amal soleh. Iya. Besar. Makanya kenapa kemudian para khalifah, para sultan di Turki Utsmani, di atas kepalanya itu kain kafan. Ya, sorbannya. Karena mati itu di atas kepalanya. Maka wajar Nabi bilang, orang paling cerdas itu ingat mati dan mempersiapkannya. Bukan takut mati. Siapa yang nggak takut mati, Mi? Abi aja kebayang, ya Allah, kalau Umi nggak ada gimana ya?
Ya kan, kalau anak-anak nggak ada gimana? Pasti kebayang, ya Allah. Kalau malam ini aku wafat gimana ya? Pasti ada rasa takut itu. Iya, Tapi dan apa? pasti pernah terfikir Pasti ya, Bi, ada, ya. pasti pernah terpikir. Tapi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Contoh, 72 hari lagi loh Ramadan. Pertanyaannya, Abi kira-kira Ramadan ini keburu nggak ya? Iya. Tuh kan, takut kan. Tapi apa? Justru karena takut nggak keburu, dipersiapkan semuanya. Iya. Ya. Jadi nggak usah ditanya kapan dia datang, tapi dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Itu lakukan. Menyambut kedatangannya. Bukan itu, karena soalan mati di luar kuasa kita. Iya. Karena itu hak prerogatif Sang Pencipta. Gitu ya. Sama-sama kita juga ya nyiapin diri. Iya, sama. Abi juga sedang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Bismillah.